Kalau kalian merasa hati kalian itu busuk guys, mohon maaf, silahkan menyingkir dulu. Ini readingan bukan untuk kalian ya, tapi ini readingan untuk mereka yang merasa punya hati yang cantik. Menurutmu bertahan di sampingnya saat ini, itulah satu-satunya cara untuk membuat dia tetap kuat, karena kamu tahu dia tidak akan mampu hidup tanpamu. Somehow aku ngerasa Demon di sini kesedihannya sangat mendalam guys, yang sampai kena ke hati ya, hati yang paling dalam. Dia merasa tidak mampu untuk mengikuti ritmemu, bagaimana caramu untuk bekerja sama. Kemelekatan itu artinya ketidakmampuanmu untuk bisa hidup tanpa dia. Oke, dan itu devil things ya. Tapi kamu tidak melakukan apapun, hanya aku saja, dan batas kesabaranku sudah mau habis. Itu rasanya impossible guys ya. Kamu tidak bisa bikin orang ketawa kalau kamu lagi sedih. Hati yang cantik sulit ditemukan. Hargailah saat kita menemukannya. Yakinkan diri sendiri bahwa hati yang cantik terlalu baik untuk kita. Hargailah, sebab kita sering kali menyia-nyiakan dan tidak menggenggamnya erat. Kita menafikannya. Kita lupa bahwa kecantikan hati berasal dari kemampuannya untuk mencintai dan kemauannya untuk membebaskan mereka yang hatinya terpenjara masa lalu. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, itu tadi satu tulisan dari buku Najwa Zebian yang judulnya Mind Platter guys. Oke, ketika aku menyebutkan nama Najwa Zebian, tentu kalian langsung, oh yang itu. Iya, ada kontroversinya ya, tapi kita tidak akan membahas tentang kontroversinya guys. Kita hanya membahas tentang tulisan-tulisannya. Aku suka sekali sama tulisan Najwa Zebian ini guys. Sudah sekitar 3-4 tahun yang lalu aku menemukan dia ya. Dan pola pikirnya itu gimana ya? Mudah untuk dipahami ya, dan kemudian kita itu kayak oh iya ya gitu. Apa itu namanya? Exciting ya. Kira-kira berikutnya apa? Berikutnya apa? Berikutnya apa? Bagaimana cara dia berpikir? Kalau ada kasus yang seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini. Kalau ada yang cerita seperti ini, ternyata hasilnya seperti ini. Dan pola pikir dia itu memang berbeda dengan pikiran-pikiran kita pada umumnya guys. Oke. Kalau kalian tertarik untuk membaca buku ini, silakan Mind Platter Bejana Pikiran dari Najwa Zebian ya. Umurnya masih sekitar 23 tahun guys. 23 atau berapa gitu ya. Kelahiran 1993. Kalau nggak salah seumuran sama Cinta Laura. Oke lah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian. You know that because I love you so much. Oke. All zodiac sign aku panggil ya semuanya, baik yang single ataupun yang sedang couple atau in relationship. Welcome back to Be Delightful Channel, bersama Kurei di sini, your tarot reader. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali ya. Sedangkan untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku, apalagi hobi marah-marah gitu guys di videoku di komen. Oke, terima kasih banyak karena apalah aku tanpa kalian ya. Oke. Untuk newcomer atau yang baru pertama kali mampir ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful, channel untuk melihat readingan tarot ya guys. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini, menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini. Oke. Ini adalah special reading guys, khusus untuk kalian yang hatinya cantik sama seperti yang dikatakan oleh Najwa Zebian tadi. Ciri-ciri hati yang cantik adalah kemampuan untuk mencintai karena mereka tahu yang dia cintai itu punya ikatan dengan masa lalu yang sulit untuk dilepaskan. Jadi dia bisa membantu melepaskan mereka yang masih terikat dengan masa lalu. Oke, karena itulah guys, readingan ini aku buat untuk semua zodiak sign ya, yang merasa dirinya, bukan merasa dirinya, merasa hatinya cantik atau merasa dirinya punya hati yang cantik. Oke, kalau kalian merasa hati kalian itu busuk guys, mohon maaf, silakan menyingkir dulu. Ini readingan bukan untuk kalian ya, tapi ini readingan untuk mereka yang merasa punya hati yang cantik, mereka yang merasa punya kemampuan untuk mencintai dan membantu yang dicintainya untuk bisa lepas dari kenangan buruk di masa lalu. Oke, mohon diingat ini adalah energi kolektif atau general reading. Artinya tidak semua yang menonton video ini akan
merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 6 kartu semi Celtic untuk kalian guys, oke. Energi kalian. Oke, kita akan lihat di mana posisi kalian saat ini yang hatinya sangat cantik. Kemudian apa yang menjadi fokus kalian, apa yang menjadi challenge dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, dan kemudian kemungkinan yang akan terjadi di masa depan guys. Dan aku nanti akan mengambil 3 kartu nasihat dari universe untuk kalian yang hatinya cantik ya. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, oke, this is Mirai, aku hatinya cantik dan yang kamu ceritakan itu adalah energi aku. Lalu kalian tertarik untuk melihat apa yang terjadi pada dia ya, yang saat ini sedang kalian cintai tapi tidak paham tentang kecantikan hati kalian. Oke. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif guys. Oke, kita akan segera mulai readingan ini dari deck Oracle, karena Ray tidak akan membuat readingan apapun tanpa Oracle guys. Kita masih pakai Secret Creator ya, bukan Secret, Secret. Oke, deck Oracle Secret Creator. Kita hanya akan ambil 1 kartu saja untuk kalian yang hatinya cantik mengenai apa yang perlu kalian ketahui ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign with the beautiful heart. Informasi yang perlu mereka ketahui mengenai situasi mereka saat ini. Thank you very much. Lagu Senorita, siapa itu? Oke, 1 kartu saja untuk yang hatinya cantik. Ya, apa katanya guys? Collaboration of souls. Oke. Ada kerjasama antara para jiwa guys, antara kamu dengan mereka yang saat ini masih belum menyadari kecantikan hatimu ya. Aku bilang mereka masih belum menyadari kecantikan hatimu, kenapa? Karena belum ada kolaborasi di situ guys, belum ada kesepakatan, belum ada kerjasama yang oke di antara kalian berdua saat ini. Karena itulah kamu datang ke tarot untuk memastikan bahwa benar kan hatiku yang cantik, dia yang salah. Kita tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar di sini guys ya. Kita hanya akan melihat seperti apa kolaborasi antar jiwa itu seperti yang tertulis di kartu Oracle untuk kalian di sini ya. Yang jelas kamu dan dia akan menjalani kolaborasi, dan kolaborasi itu in soul level, dan itu akan membuat kalian bahagia guys. Oke. Kolaborasi jiwa ini guys part of your life journey ya, bagian dari perjalanan hidup kalian berdua. Jadi memang ya harus terjadi. Oke, kamu harus bertemu dengan dia, kamu harus berkenalan dengan dia, dan kemudian ada hal yang membuat kalian harus terpisah mungkin ya. Beberapa di antara kalian terpisah atau memang perjuangannya lebih berat daripada pasangan-pasangan lainnya. Oke. Dan kemudian kamu hadir untuk membantu dia lepas dari penjara yang membelenggu. Oke, nice. Collaboration of the souls ya. Kita akan segera lihat dari tarot untuk kalian yang hatinya cantik ini ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Nyamuk. Untuk mereka yang hatinya cantik, informasi yang perlu mereka ketahui saat ini tentang situasi mereka. Thank you very much. Ini pindah dulu guys, supaya tidak memakan tempat ya. Oke, bottom of the deck ada the Knight of Cups. Ini apologizing, permintaan maaf atau menawarkan kembali sesuatu yang pernah dibawa pergi guys ya. Energi Knight itu akan selalu terburu-buru, mudah ya, nggak peduli apapun. Only full rush in katanya ya, hanya yang bodoh yang terburu-buru. Inilah yang bodoh itu guys ya, yang datang meminta maaf dan kemudian bisa jadi melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, pergi kembali ya. Itulah energi the Knight of Cups. Oke, let's see di mana posisi kamu saat ini yang hatinya cantik. The Hierophant, dan kemudian ada the Seven of Cups yang men-challenge atau yang meng-cross. Beberapa di antara kalian guys saat ini sedang menikah ya, ada pernikahan di sini aku lihat, dan kemudian the Two of Swords yang menjadi fokus, targetnya Six of Pentacles. Kejadian penting di beberapa waktu yang lalu the Death, dan kemudian the Five of Cups ya. Kamu ditinggalkan ya sampai 6 bulan ke depan. Ada energi orang yang merasa diabaikan, ditelantarkan, tidak diperlakukan dengan baik di sini. Oke.
Six of Cups. Past life connection, soulmate ya. Karena memang kolaborasi ini antar jiwa dan Six of Cups datang di sini. Six of Cups bagi Ray itu adalah kartu past life connection ya. Koneksi ini dari kehidupan yang sebelumnya. Kalian sudah lama saling kenal bahkan dari beberapa kehidupan sebelumnya. Oke, in soul level kalian mengenal dengan sangat baik guys ya. Makanya kesulitan untuk bisa saling melepas itu sangat kelihatan di sini ya dengan kehadiran kartu The Six of Cups. Oke. Challenge-nya adalah open up guys, membuka dirimu, oke. Kemudian melihat tawaran-tawaran yang dihadirkan di depanmu. Ada pernikahan di sini dan kemudian ada orang yang mulai melihat option yang disajikan di depannya. Oke. Kemudian yang menjadi fokus adalah The Two of Swords, seperti berada di persimpangan jalan, mau ke kiri atau mau ke kanan. Mau mempertahankan pernikahan ini atau mau melihat-lihat yang lain, peluang yang lain yang ada di depanmu ya, dimana peluang itu akan terlihat mati atau tidak bisa kamu lihat kalau kamu masih tetap berada di dalam ikatan ini. Itu menurutmu ya, karena kartu The Two of Swords ini datang di fokus. Kamu terlihat santai karena sedang duduk guys, oke. Two of Swords itu akan selalu terlihat santai, dia duduk di sini sambil pegang dua pedang. Tapi tetap aja guys, yang namanya kita memegang beban gitu ya, itu akan terasa berat pada akhirnya ya. Tinggal menunggu waktunya saja, kamu tidak akan mampu lagi memegang kedua pedang itu dan akan melepaskannya. Oke. Kemudian di target atau di subconscious mind ada Six of Pentacles, ini memberi dan menerima sama besarnya supaya dia bisa menghargaimu menurutmu ya, antara apa yang kamu berikan dan yang dia berikan itu balance. Apa yang kamu lakukan ke dia, dia juga bisa melakukan hal yang sama. That's your target or subconscious mind. Di recent past ada the death. Oke, ini kartu perubahan besar-besaran yang terjadi di dalam hidupmu, di dalam pernikahanmu atau di dalam hubunganmu dengan dia. Dan kemudian, ini yang aku bilang di near future ada orang yang akan ditinggalkan dan ini akan sangat menyedihkan ya. Jadi yang terlihat di sini adalah nyamuk. Enggak salah. Yang terlihat di sini adalah situasi yang meragukan ya, bimbang yang kamu jalani saat ini. Oke, apakah ini akan tetap berlanjut atau akan terlepas? Yang aku lihat akan terlepas guys ya. Dia akan meninggalkan kamu atau kamu akan meninggalkan dia sebentar lagi. Under 6 months gak sampai di November, dan itu sesuatu yang baik untuk kalian guys untuk saat ini aku rasa ya. Dia tidak bisa menghargai kecantikan hatimu dan kamu tidak bisa membantu dia untuk lepas dari belenggu masa lalu. Oke, kita akan segera mengklarifikasi kartu kalian ini guys untuk mencari informasi lebih detail tentang apa yang terjadi sebenarnya di dalam hidup kalian. Oke, ada Scorpio di sini, kemudian ada Taurus ya. Yang paling kuat adalah water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, dan di antara semuanya itu Scorpio ya, di antara water sign itu Scorpio. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan yang paling kuat adalah Taurus. Kamu Scorpio dealing dengan Taurus atau kamu Taurus dealing dengan Scorpio. Oke. Oke, kita akan segera klarifikasi. Yang pertama dari bottom of the deck atau overall energy ada the Six of Cups. Ini tentang koneksi yang on dan off, tapi nggak mati-mati. Oke, on-nya pun nggak terus, off-nya pun nggak selamanya. Datang dan pergi beberapa di antara kalian. Oke, keluar dari hidupnya kemudian kembali lagi, atau dia melakukan hal itu ke kalian. Oke, let me clarify the Six of Cups. Thank you very much untuk mereka yang hatinya cantik. Oke, the Ten of Pentacles ya. Aku memang merasakan ada family yang sangat kuat di sini guys ya. Kamu menjalin hubungan dan kemudian ada keluarga di situ ya. Suami, istri, ada anak-anaknya juga. Oke. The Five of Cups. Kemudian the Seven of Cups. Dan ada kartu Ace of Swords. Bottom of the deck, the Ten of Wands. Ini sudah sangat membebani. Kenapa belibet? Ini sudah sangat membebani kamu ya, yang hatinya cantik, karena datang dan pergi yang membuat kamu sedih itu sudah berkali-kali terjadi. Ya. Menurutmu bertahan di sampingnya saat ini? Itulah satu-satunya cara untuk membuat dia tetap kuat, karena kamu tahu dia tidak akan mampu hidup tanpamu. Tapi guys, yang kamu lakukan itu justru malah menyiksa dirimu. Oke, karena muncul Seven of Swords di situ ya. Dan kemudian ada Ace of Swords juga. Ada yang harus kamu lakukan agar bisa tetap menjalani hidup ini lebih santai guys ya, lebih menikmati hidup ini. Dan menurutmu itu lepas dari dia somehow.
Kamu tidak akan bisa menjalani kehidupan yang balance, kehidupan seperti yang kamu inginkan kalau kamu masih bersama dengan dia. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu menganggap bahwa kamulah satu-satunya orang yang bisa membuat dia terlepas dari belenggu masa lalunya. Mungkin dia pernah menceritakan ke kamu tentang apa yang terjadi pada hidupnya ya di masa lalu. Oke. Kisah-kisah yang menyedihkan itu, guys. Kamu pun kemudian merasa kasihan ke dia, oke. Dan kamu tahu bagaimana caranya untuk bisa membantu dia lepas dari masa lalu tersebut, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kerjasama, guys, kolaborasi ya. Karena kalau kamu sendiri yang berusaha untuk melepaskan dia dari belenggu itu, sementara dia tidak ada tindakan untuk keluar dari situ, ya biar bagaimanapun yang kamu kerjakan itu akan mandek, guys, tidak menunjukkan hasil ya. Collaboration of the soul, dua-duanya harus saling bekerja. Let me clarify the Seven of Cups. Thank you very much. The Hangman. Kemudian the Ten of Cups. Ten of Pentacles, Ten of Cups datang. Kemudian King of Cups. Oh, kamu mungkin maskulin ya. Oh guys, dang 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 dang. King dan Queen of Cups datang bersamaan. Dan ini adalah Six of Cups ya. Jadi memang inilah collaboration of the soul itu, oke. Kalian memang bekerja sama in soul level, tapi in 3D tidak ya. Karena ada satu orang yang tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. King dan Queen of Cups datang dalam satu readingan, guys. Di satu segmen itu adalah pasangan yang istimewa bagi Rey ya. Ini adalah koneksi-koneksi yang istimewa. Kalian berdua sama-sama tahu itu. Kamu yang berharap dia bisa lebih terbuka ke kamu, ataupun mungkin setidaknya bisa lebih berusaha ya, sama seperti kerasnya kamu berusaha untuk bisa memahami dia, untuk bisa membuat koneksi ini tetap bertahan. Tapi ya gitu, guys, dia tidak tahu bagaimana caranya berkolaborasi in 3D. Yang ada itu hanyalah kolaborasi in 5D, in soul level. Kalian berdua tetap bersama secara jiwa, makanya saling mengingat selalu, dan kemudian sulit untuk bisa melepaskan. Kamu tidak bisa melepaskan dia, dan dia pun tidak bisa melepaskan kamu, oke? Tapi karena kamu doing something, jadi itu seolah-olah ada yang bergerak dari sisi kamu, sementara dia tidak melakukan apapun. Itu mandek, guys, dan itu membuat dia kesal, itu membuat dia sedih. Mau tidak mau dia lepas, ya. Mau tidak mau dia mengundurkan diri dari hidupmu, ya. Dan itu membuat kamu berang. What? Apa yang telah aku lakukan? Apa yang salah yang aku lakukan ke kamu sehingga kamu melakukan ini ke aku? Ketika kamu tanya begitu, dia malah bingung. Hah? Apa ya? Oke. Beberapa orang memang tidak tahu caranya menghargai, guys ya. Ada. Dan kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk bisa mengikuti pola pikir kita. Itu penting untuk kita ketahui ya. The Two of Swords, the Six of Swords. Kemudian ada the Emperor. Lalu the Devil. Bottom of the decknya ada the Knight of Cups. Itu yang tadi keluar pertama sekali, the Knight of Cups itu ya. Energi orang yang mau datang meminta maaf itu di bottom of the deck. Tapi dia tidak melakukannya, aku lihat di sini, karena munculnya ini di fokus kamu. Kamu berharap dia minta maaf supaya kalian bisa tetap bersama dan kemudian bisa melanjutkan kolaborasi ini. Ya, in soul level and then in 3D ya, di 5D dan di 3D, di dunia dan di soul level. Tapi apalah daya, dia tidak mau, guys ya. Dia merasa tidak mampu untuk mengikuti ritmemu, bagaimana caramu untuk bekerja sama. Ada keinginan dari kalian untuk pergi. The Six of Swords muncul di sini dan kemudian The Emperor menjadikan diri kalian single kembali, guys. Oke. Karena menurut kalian ini sudah sangat toksik sekali ya. Situasi ini udah toksik, hubungan ini udah nggak betul, nggak bisa dipertahankan lagi. Kalau hanya aku yang selalu berusaha, dia tidak melakukan apapun, biar bagaimanapun kami tidak akan bisa klop. Kami tidak akan bisa merasakan kolaborasi di 3D di dunia. That's right, itu betul. Oke. Itu sangat betul sekali. Makanya kamu harus bisa know your worth ya. Ketika ada orang yang tidak bisa menghargai kamu, ya kamu yang harus menghargai dirimu. Karena memang tidak semua orang bisa menghargai, dan kita tidak akan pernah bisa memaksa orang lain untuk menghargai. Oke.
Kita akan segera lihat di target atau subconscious mind ada the Six of Pentacles, guys. At least dia berusaha, itu yang kamu rasakan, oke? Setidaknya dia melakukan sesuatu agar kami bisa mempertahankan hubungan ini. Jangan hanya aku saja. Oke, mari kita lihat. The Nine of Wands. Beberapa di antara kalian mungkin sedang mempertahankan keluarga ya guys, family itu sendiri, artinya ada anak-anak di situ, oke. Ada aset, ada bisnis yang memang harus dikelola, rumah makan berdua yang dikelola berdua, kemudian apa cafe atau apapun itu, bengkel, oke. King of Wands. Dan kemudian Ace of Wands. Muncul energi player di sini guys yang tidak terlihat dari tadi, baru ini terlihat ya. Queen of Swords. Kamu pun mencoba untuk mengabaikan kecurangan-kecurangan dia. Banyak pengorbanan di sini guys, tapi ini bukan attachment, no. Ya, kalau kolaborasi antar jiwa itu bukan attachment, bukan kemelekatan. Itu beda ya guys. Kemelekatan itu artinya ketidakmampuanmu untuk bisa hidup tanpa dia. Oke, dan itu devil things ya. Sementara ini keinginanmu untuk bisa membuat dia terlepas dari masa lalu seperti yang aku bilang tadi, tapi dia tidak melakukan apapun, hanya kamu yang berusaha. Dan sebentar lagi kamu pun akan berhenti berusaha guys. Karena di fokusmu itu sudah muncul The Emperor dan kemudian The Six of Swords. Kalau tadi ini kemelekatan, tidak akan ada pergi. Tidak akan ada muncul Eight of Cups, tidak akan ada muncul Six of Swords karena kamu makan dari dia, dari energinya. Begitulah kemelekatan atau attachment ya. Ini enggak, kamu punya energimu sendiri dan kamu siap melepas dia sebenarnya. Hanya saja sayang sekali, seharusnya kolaborasi ini bisa ada, seharusnya kita bisa bersama, tapi kamu tidak melakukan apapun, hanya aku saja, dan batas kesabaranku sudah mau habis. Aku tidak akan melakukan hal yang sama lebih lama lagi, aku akan pergi. Fokus dan target ya. No action at all, tapi setidaknya kalian sudah memahami konsep itu ya. Mari kita teruskan guys, The Death. The recent past, what this is all about. Thank you very much. Oke, ada The Page of Swords. Kemudian ada The Eight of Wands. Komunikasi. Seven of Swords, oke. Bottom of the decknya The High Priestess. Banyak cara yang kamu lakukan guys untuk bisa memperbaiki hubungan ini ya. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa kalian akan untuk berkolaborasi yang berkesinambungan dari kedua pihak. Bisa saja guys ketika dia kembali kalian yang malas gitu ya. Atau ketika kalian sudah bersemangat dia malah pergi. Vice versa, ketika dia bersemangat kalian pergi. Oke, ketika dia pergi, kalian yang memanggil-manggil dia. Tidak ada yang klop di sini, tidak ada yang bisa match. Beberapa di antara kalian mungkin mencoba untuk mengabaikan tentang kehadiran pihak ketiga tadi ya guys, karena King of Wands ini memang energinya player. Kalian coba untuk tidak memikir-mikirkan itu ya. Mungkin di masa lalu pun pernah ada bukti karena Page of Wands ini, Page of Swords ini investigasi. Ya, di masa lalu ada kecurigaan yang muncul, mungkin dia menghadirkan pihak ketiga dan itu terbukti. Ya, dia bermain-main dengan orang lain ya dalam hal apapun itu, emotion atau hal-hal duniawi lainnya, dan itu terbukti. The Death, transformasi. Ada yang menyakitkan yang kalian alami. Tapi kalian percaya guys bahwa yang kalian lakukan ini baik untuk dirimu dan untuk dia. Kalau saja kolaborasi ini bisa terwujud. Ya, outputnya ini bisa terjadi, tapi no, di sini aku lihat tidak ada kolaborasi yang berikutnya. Ya, yang kamu lakukan itu hanya sia-sia saja menurutmu saat ini. Makanya kamu sudah punya fokus dan target untuk pergi meninggalkan dia dan membiarkan saja dia melakukan apa yang ingin dia lakukan ya. Kita akan teruskan ke near future. Ada the Five of Cups. What this is all about. Thank you very much. Ini ditinggalkan, diabaikan, itu yang akan kamu rasakan di near future. Kalau kamu ditinggalkan berarti kamu tidak pergi guys, ya kan? Yang merasa diabaikan itu adalah mereka yang stay, yang tetap di situ.
Kalau seandainya kamu bisa mewujudkan apa yang ada di fokus dan targetmu ini, maka kamu tidak akan berada di energi Five of Cups. Ketika ini outputnya, sampai dengan 6 bulan ke depan, kamu tidak akan pergi meninggalkan koneksi ini. Kamu tetap akan bertahan di situ dan look at this. Painful ya, sadness, sorrow, kesedihan. Itu yang akan kamu alami berikutnya. The Moon. Somehow aku ngerasa The Moon di sini kesedihannya sangat mendalam guys ya, sampai kena ke hati ya, hati yang paling dalam. Oke, The Five of Swords, dia itu tidak akan pernah bisa mau mengalah. Ya, tidak akan pernah bisa mau memahami kamu, The Six of Cups. Tapi tetap guys, hatimu kembali ke dia. Death of Swords, stuck di situ ya, stuck dan diabaikan. Kalau memang disebut kolaborasi, itu berarti ada dua yang bekerja atau minimal lebih dari satu. Karena itu kan kerjasama guys ya. Yang kamu lakukan saat ini bukanlah tentang kolaborasi. Karena kamu yang bekerja sendirian. Kalau aku pergi meninggalkannya, Rey, bukankah itu sama saja aku tidak membantu dia untuk melepaskan belenggu masa lalunya yang pernah menyakiti dia? That's right guys, itu betul. Tapi apakah dengan melakukan itu kamu harus rela berkorban hati? Bagaimana caranya kamu bisa membantu dia lepas dari belenggu masa lalunya itu kalau kamu melakukannya dengan painful, sorrow, dengan energi The Five of Cups? Itu rasanya impossible guys ya. Kamu tidak bisa bikin orang ketawa kalau kamu lagi sedih. Kita akan lihat kartu nasihat untuk kalian yang hatinya cantik mengenai situasi kalian saat ini ya. Apa yang harus kalian lakukan? Oke, thank you. 3 kartu saja, Oke, The Devil. 4 dikasih, 4 kita ambil guys. Nggak masalah di situ ya. Oke, The Sun, kemudian The Ten of Wands, dan The Five of Wands. Ini datang berbarengan guys. Oke, ini konflik batin antara kamu dengan dirimu sendiri. Ini beban di dalam pikiran yang tidak real. Dan kemudian The Sun, tentang kebahagiaan yang tidak akan bisa kamu dapatkan tanpa dia. Dan itulah bentuk The Devil itu guys. Hal yang tidak baik tadi ya. Kolaborasi itu kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, berarti itu bukan kolaborasi. Target kamu adalah kolaborasi. Kerjasama ya. Target kamu adalah membantu dia untuk bisa lepas dari belenggu masa lalunya itu dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama. Kalau dia tidak mau diajak bekerja sama, artinya kamu sudah saatnya memikirkan tentang dirimu. Oke, sudah saatnya kamu pergi atau melepaskan. Ya, biarkan dia belajar untuk keluar sendiri dari belenggu masa lalunya itu, dari hal-hal menyakitkan yang terjadi di masa lalunya itu tanpa kamu, karena kamu sudah menawarkan kesempatan berkali-kali ke dia, tapi dia tidak menghargainya. Biarkan dia mengerjakannya sendiri saat ini. Put yourself first, guys. Tapi tidak ada muncul Ace of Cups di sini ya. Bahkan di nasihat untuk kamu pun tidak muncul Ace of Cups. Feelingku, kamu sudah tahu tentang Ace of Cups ya, karena dari tadi guys aku tidak merasa ini sebagai bentuk kemelekatan atau attachment, no. Ya, saatnya kamu mengambil keputusan untuk dirimu dan kamu bisa melakukan itu. Kalau tadi ini attachment, kamu tidak bisa. Ya, hanya saja kamu memang masih mau menunggu dia berlama-lama dan waktunya sudah habis guys. Untuk saat ini menunggu itu sudah selesai ya. Silakan kamu teruskan hidupmu dan kamu memfokuskan untuk meraih masa depanmu ya, yang saat ini masih belum bisa kamu raih karena menunggu dia. Keluarkan dia dari part of your future ya, your future plan, rencana masa depanmu, keluarkan dia dan kemudian lanjutkan rencanamu berikutnya yang bisa kamu jalani sendiri. Itulah nasihat dari universe untuk kamu. Halo, yang hatinya cantik ya.
Oke guys, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, ini yang terjadi di dalam hidup kalian saat ini, dan kalian ingin tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Kita akan buka kartu sama persis seperti apa yang aku bukakan untuk kamu di sini, untuk dia khusus ya, di video extended. Sampai ketemu di sana. Ini aja yang aku punya untuk kalian di special reading kali ini guys, untuk kalian yang hatinya cantik, untuk kalian yang tidak dihargai oleh orang yang kalian cintai ya, yang ingin sekali kalian bantu untuk bisa lepas dari belenggu rasa sakit hati dari masa lalunya. Thank you very much guys, good luck ya, dadah. Keluarkan dia dari rencana-rencana di dalam hidup kalian dan kemudian teruskanlah untuk berjalan mencari atau meraih impianmu tanpa dia. Oke, The Moon guys, banyak rahasia yang dia simpan dari kamu, dan salah satu penyebab dia tidak bisa open up ke kamu, tidak bisa menerima kamu masuk ke dalam hidupnya itu rahasia ya. Thanks God-nya tadi itu dia tidak sadar itu membawa dia ke energi kehilangan kesempatan besar di dalam hidupnya. Dan itu bukan tanggung jawab kalian guys. Apapun kesalahan yang dia lakukan yang merusak hubungan kalian ya, yang pernah baik di masa lalu, itu menjadi penyesalan bagi dia saat ini, karena masuk di fokus. Ini sama seperti ceritanya si Najwa tadi guys. Tidak semua orang bisa memahami tentang cantiknya hati orang lain yang datang untuk membantu dia. Inilah yang terjadi sama persis. Dia ragu kamu bisa menerima dia lagi seperti apa adanya, seperti sebelum ada konflik ini. Dia ragu semuanya akan baik-baik lagi. Oke. Dan kalau tidak ada kamu di dalam hidupnya, dia tidak perlu memikirkan keraguan-raguan itu.